pujian kepada nama Tuhan kita. Mari kita satu pujian anugerah besar.
kami masih bisa Tuhan mengikuti ibadah walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami rindu Bapa, Engkau terus menjamah dan memulihkan setiap hati kami, membawa kami semakin tenggelam di dalam kasih Tuhan, membawa kami semakin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Nah, hari ini Tuhan kami datang, kami rindu diberkati Tuhan oleh puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah Tuhan semua itu kembali kemuliaan kehormatan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, kami percaya Kau yang hadir dan memenuhi setiap kami di tempat ini. Berpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan lanjutkan pujian kita membahas satu pujian Kau baik, perawat baik dalam hidup kami. Kita seperti Bapa sayang kepada anaknya, Bapa yang selalu peduli, Bapa yang mengerti isi hati kita.
terima kasih Bapa, segala hal yang kami curi firman Tuhan, kami bawa itu di dalam Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdiri mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Ya, saya bersyukur pada sore malam hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang ada di layar, saya tidak cantumkan ayatnya dan kita buka di handphone kita masing-masing. Tema Sabtu ini sebenarnya adalah keluarga yang takut Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-128 ayat 1 sampai 6. Yang punya handphone suci kita buka bersama-sama. Di dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6 kita akan baca secara bergantian. Kaum pria bersama dengan saya dan setelah itu kaum wanita bersama-sama selanjutnya ayat yang kedua dan kita bergantian sampai ayat ke-6. LAI memberi perikop yaitu berkat atas rumah tangga. Kaum pria terlebih dahulu 1, 2, 3 nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Haleluya, amin. Diberkati orang yang membaca merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-1 dan ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan ayat yang keempat itu sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, karena kalau saya mengikuti tema sentralnya yaitu keluarga yang takut akan Tuhan, agak bertolak belakang dengan keberadaan kita malam hari ini karena kita kebanyakan anak-anak muda. Ya, nah oleh sebab itu saya ambil tema yang saya berangkat dari ayat 1 dan ayat yang keempat, yaitu don't worry be happy. Ya, don't worry be happy. Nah, setiap orang itu pasti mempunyai ketakutan di dalam kehidupan kita. Ya, entah siapapun orang itu, sekuat apapun dia pasti ada rasa takut ya di dalam hati seseorang. Nah, takut itu adalah sesuatu yang wajar, ya. Nah, ada beberapa hal yang saya lihat atau yang saya perhatikan yang dialami, ketakutan yang dialami oleh anak muda, ya. Ketakutan yang dialami oleh anak muda, ketakutan anak muda, ya. Yang pertama itu adalah takut masa depan, betul ya. Setiap orang sekalipun kelihatannya ini negatif, tapi saya percaya setiap orang tua menginginkan masa depan yang baik bagi anak-anaknya, betul ya. Begitupun juga kita sebagai anak muda pengen masa depan kita adalah masa depan yang cerah, ya. Oleh sebab itu kita mulai dari kecil kita ada dididik, ya, masuk sekolah dan sebagainya. Nah, yang kedua, ya, ketakutan yang dialami oleh anak muda itu biasanya takut tidak diterima, ya. Ada yang di sini merasa takut tidak diterima? Wah, kalau saya masuk ke kelompok itu kayaknya nggak berani gitu ya, takut nggak diterima, ditolak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah takut jomblo. Nah, ada yang takut jomblo di sini? Jomblo itu makanan, itu enak ya. Oncom jeruk. Jomblo. Jauh-jauh. Ya. Terus yang keempat yaitu takut dianggap kurang update, ya, takut kudet, ya. Nah, dari 4 hal ini saya akan mencoba membagikan atau sharing firman Tuhan dari
ayat yang melandasi firman Tuhan pada malam hari ini, don't worry be happy, yaitu ayat pertama dan ayat yang keempat. Yang pertama adalah takut masa depan. Ya, siapapun orang atau kita yang ada di sini pasti merindukan masa depan yang cerah, gitu ya, masa depan cerah. Makanya kita sekolah dari TK. Ya, ada yang sekolah mulai dari TK di tempat ini? Wah, start dari SD kali. Ya, kalau nggak mulai dari TK pasti kita mulai dari SD. Makanya pasti ada yang nggak mulai dari TK, makanya saya ambil mulai dari SD. Ya, setelah SD pakai celana merah beranjak ke celana biru. Ya, setelah 3 tahun menggunakan celana biru, kita naik lagi menggunakan celana abu-abu. 3 tahun lagi. Ya, nah habis itu ada yang kerja, ada yang kuliah. Nah ini sebenarnya menggambarkan ada ketakutan bagi orang tua atau setiap kita. Ini adalah ketakutan yang positif. Karena itu orang tua mempersiapkan setiap anak-anaknya untuk mengikuti pelajaran, ya, sekolah, ya. Bahkan ada orang yang pilih-pilih sekolah, di sana sekolahnya bagus, gitu ya. Semahal apapun dibayar, ya, supaya anaknya masuk ke sana dan harapannya menjadi orang yang sukses, ya. Masuk ke sekolah yang bagus, masuk ke perguruan tinggi yang bagus, dengan harapan bahwa anaknya ketika lulus nanti menjadi anak yang sukses, ya. Misalkan SD, SMP, SMA, pas kuliah masuk sekolah perhotelan, ya. Misalkan seperti itu, atau pelayaran, ya, atau apapun juga jurusannya, ya, dengan anggapan bahwa wah, kalau saya ke perhotelan kayaknya saya bisa keliling, gitu ya, ya. Makanya kita mempersiapkan, ya, studi, ya, sekolah. Bahkan ketika kita juga udah bekerja, kita juga mengharapkan bahwa saya mau naik level, ya, di dalam pekerjaan saya lebih meningkat, lebih berhasil lagi, ya, sehingga ketika ada orang melihat kita, ini menjadi kebanggaan kita. Nah, banyak orang yang merasa ketakutan akan masa depan, ya, makanya dipersiapkan dengan pendidikan. Nah, ternyata setelah orang mengikuti kuliah, setelah sekolah pun masih ada juga orang yang takut masa depan. Karena apa? Karena persaingan semakin ketat, ya. Yang zaman dulu itu SMA misalkan, wah udah hebat, gitu ya. Ternyata beberapa tahun kemudian harus S1, ya, S1 pun juga pakaiannya kurang, meningkat lagi, wah harus S2, S3 dan selanjutnya, ya. Nah, ternyata pendidikan yang formal ini pun tidak menjamin seseorang itu memiliki masa depan yang cerah, ya. Kalau kita melihat berapa banyak orang yang memiliki gelar, ya, pendidikan yang tinggi, ternyata akhirnya mereka apa? Hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam ketakutan. Akhirnya mereka menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang, dan akhirnya ditangkap polisi, masuk penjara, ya. Apakah mereka bahagia? Nah, ada orang yang bahagia di dalam penjara. Ada suatu wawancara yang mengatakan gimana, enak di penjara, ya, enak, tapi dia ketawa. Saya percaya nggak ada orang yang enak di penjara. Saya berapa kali di penjara juga, ya, pelayan di penjara. Ketika saya di Kalimantan, saya juga pernah, ya, penjara di Kalimantan lebih parah, ya. Wah, cuma di kerangkeng doang, ya, masih makan. Mendingan yang di Jakarta. Teman saya juga pernah masuk di penjara polisian di Gunung Kaca. Itu aja dia udah siang malam nangis-nangis dia, ya, gara-gara tawuran, timpuk kepala orang pakai batu, berdarah, masuk penjara. Ternyata nangis-nangis dia, ya. Enggak enak di penjara, ya. Bahkan banyak lagi cerita-cerita yang agak menakutkan, ya, terutama apalagi kalau anak-anak cowok, ya. Ya, saya sama PDM mana juga pernah, ya, kita ke berapa kali ke penjara, gitu ya. Wah, apalagi anak cowok yang agak ganteng dikit, wah, itu udah alaman itu, ya. Antara ada dan tiada di dalam penjara itu, ya. Karena diperhadapkan dengan laki-laki. Nah, ternyata pendidikan pun tidak menjamin seseorang itu dalam tanda kutip memiliki hidup masa depan yang bahagia, masa depan yang cerah. Mungkin, ya, kalau di dalam perjalanannya baik, ya, dia bisa menikmatinya, ya. Kalau kita melihat ini juga ada banyak orang yang kaya, ya, pintar, ya, korupsi masuk penjara juga, ya, susah juga, gitu ya. Enggak jaminan masa depan, cuma satu jaminan,
Untuk masa depan yang cerah adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ada orang-orang yang kelihatannya hidupnya biasa aja, hidupnya sederhana saja. Paling kalau makan orang lain pakai daging sapi yang mahal-mahal, kita paling makan pakai apa? Nasi putih sama ayam dan sayur, cukup, ya, atau sama ikan, cukup. Ya. Tapi kita bahagia, kita senang menjalani hidup ini, ya. Karena apa? Karena ada sukacita yang Tuhan tahu dalam hati kita. Itu yang penting. Jangan sampai kita takut masa depan sehingga itu menghantui kita. Wah, teman-teman saya udah S1, S2, ya. Sehingga saya kok seperti ini aja. Pekerjaan mereka sudah mapan dan saya seperti ini. Nah, milikilah hati yang bahagia. Ketika timbul hati yang bahagia, itulah kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. Makanya kalau saya melakukannya itu seperti untuk Tuhan, ya. Pandangan kita bukan manusia, tetapi kita melihat Tuhan. Apakah kita menyenangkan hati Tuhan dalam pekerjaan kita apa enggak? Apakah kita menjadi saksi di dalam pekerjaan kita apa enggak? Nah, itu yang kita harus pikirkan sehingga hidup kita menjadi orang yang selalu bahagia di dalam Tuhan. Yang kedua, takut tidak diterima. Ya, seberapa banyak kita melihat hari-hari ini anak-anak muda yang takut, ya, ketika masuk di dalam komunitas, ya, oh jangan-jangan saya nggak diterima, ya. Pas sepatu saya cuma dia doang, gitu ya. Yang sana udah Hermes, kan? Jauh sekali harganya, ya. Atau sepatu saya cuma Diadora, yang dia Converse, soalnya Diadora itu di bawahnya Converse misalnya, ya. Kita merasa, oh saya kok merasa kecil. Akhirnya kita bertopeng, bukan memakai topeng. Bukan jati diri kita yang sesungguhnya yang kita tampilkan. Supaya apa? Supaya diterima oleh orang lain. Ya, kita beli baju yang mahal-mahal misalkan. Ya, hypebeast. Ada istilah orang Manado ya kalau nggak salah ya. Boleh kalah nasi asal jangan kalah aksi. Ya. Sepatunya apa? Bala apa sih? Bala siaga yang harganya 15 juta, ya. Tasnya Hermes sakit, ya. Kenapa? Yang penting kelihatan orang ketika jalan ngomong ya, astaga harga sepatunya aja 15 juta, ya. Tasnya aja 30 juta misalnya kayak gitu. Ada orang yang mengeluarkan sebanyak itu duit hanya untuk dirinya bisa diterima oleh komunitas lain. Wah, lihat jam tangannya, ya. Jam tangan goib nggak ada, ya. Pakai jam tangan yang mahal supaya diterima oleh orang lain. Nah, apakah itu menjadi kebahagiaan bagi kita sehingga kita memakai topeng, kita berkorban, wah, handphone pun juga harus cari handphone yang mahal, ya, yang kameranya 4 agak nyamping dikit, ya. Harganya berapa? Ada yang 30 jutaan. Kenapa? Supaya kalau nonton itu, kalau biasanya orang nonton gini ya, nah nggak kelihatan. Kalau pakai handphone yang 30 juta itu kayaknya gini, nah, ya, biar kelihatan. Orang lain, kameranya 4 tuh, ya kan? Nah, supaya apa? Supaya diterima oleh orang lain. Apakah sebagai anak-anak Tuhan kita tetap, apakah masih memiliki gaya yang seperti itu? Supaya kita diterima oleh orang lain? Ternyata menurut survei bahwa ketika kita menggunakan barang-barang branded pun tidak menjamin kita diterima oleh orang lain, tidak menjamin kita dinilai oleh orang lain, dihargai oleh orang lain. Ya, misalkan muka kayak saya ini, ya, pakai yang G-Shock yang mahal gitu, orang lihat, paling nggak gitu ya. Kenapa? Mukanya nggak menunjang masalahnya. Ya, mending kita pakai yang biasa aja, ya, yang bisa, yang penting ada jamnya, ya, ada waktunya, ada tanggalnya, ada bulannya, ya, ada tahunnya. Enggak ada ya. Yang penting bisa menunjukkan waktu. Ya. Jangan sampai kita mengorbankan apapun juga, ya, di dalam hidup kita sehingga kita ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa ini saya bisa. Kita menggunakan topeng, ya. Kita maunya beraksi terus. Nasinya nggak penting gitu ya. Mau cuma makan nasi pakai kecap sama kerupuk aja nggak apa-apa. Yang penting handphone mahal. Ketika jalan ke mall orang lihat, pakaiannya branded. Gitu ya. Jangan sampai kita anak-anak muda Kristen
menghalalkan segala cara untuk dinilai oleh orang lain, ya. Sehingga kita merasa bahwa ketika saya menggunakan barang-barang yang mahal ini diterima oleh orang lain, ya. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, bagaimana kita menempatkan diri kita itu berharga di mata Tuhan terlebih dahulu. Makanya ketika kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, maka dimanapun kita berada, cahaya Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Orang boleh melihat, oh ini sekalipun pakaiannya nggak mahal gitu ya, tapi celana sama bajunya matching gitu ya, enak dilihat gitu ya, enak dilihat dan orang, oh iya ya, pas gitu, nggak jadi celaan bagi orang lain. Jangan sampai kita juga gara-gara sederhana, ya, baju kuning, celana hijau, sepatu merah, nah itu malah menjadi tertawaan orang. Ya kita yang sederhana, yang biasa aja gitu ya, nggak perlu bertampilan yang wah gitu supaya diterima oleh orang lain. Yang penting bagaimana kita menyesuaikan diri kita, ya, dengan apa adanya kita, ya. Kan banyak orang yang mencari, kenapa sih kamu suka sama dia? Nah dia orangnya ganteng juga enggak, misalnya gitu ya, cantik juga enggak. Saya sih cuma lihat bahwa dia itu orangnya sederhana, dia itu apa adanya, ya. Yang penting saya nyentuhin sama dia. Itu orang lebih menghargai daripada kenapa kamu suka sama dia. Oh lihat dong mobilnya dong, rodanya 4 gitu, ya. Atau lihat dong motornya, gitu ya, duduknya nungging, motor mahal, motor besar gitu. Enggak ya. Kalau kita hanya melihat hal itu, wah rendah sekali kita, ya. Kenapa kamu suka sama dia? Lihat dong motornya, VKR, masih ada gitu, ya. Bukan motornya, tapi hatinya, perhatiannya, gitu ya. Ketika ulang tahun dikasih kue, ketika belum makan diingatin jangan lupa makan siang, makan sore, makan malam, ya. Kalau udah sekali malam ditelepon, kok kamu belum tidur, udah malam jam segini, yaudah tidur, yaudah mati teleponnya, kamu makan, kamu aja dulu sampai jam 12 enggak mati telepon, ya. Ngomongnya romantis enggak, cuma nunggu mati telepon doang, ya. Kamu udah matiin, kamu aja duluan tuh dari jam 11 tuh, tunggu keliruan itu sampai jam 12. Senang hatinya, iya senang karena kita matiin. Nggak harus pakai bawang merah, ya. Bawang merah, nggak harus pakai barang-barang yang mewah yang branded, ya. Hati yang saling menghargai, hati yang saling mengasihi. Ya apalagi kita sebagai anak Tuhan, saling menerima, saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang selanjutnya, takut jomblo. Ada yang di sini takut jomblo? Teman saya 5 kali pacaran, saya sekalipun nggak pernah. Ya. Ada yang minus karena punya cewek atau nggak punya cowok? Nggak ada. Jangan Paulus tuh. Oke. Paulus itu saya tahu ceweknya itu. Tiap hari ganti ya. Saya tahu. Bahkan bukan hanya cewek. Saya percaya jangan sampai kita takut jomblo ya. Kalau Tuhan kasih pasti yang terbaik. Nggak ada yang katakan jomblo ya kayak anaknya. Saya. Jomblo. Jomblo sih. Iya, silakan daftar nanti ya kalau yang nomornya ada di bawah. 0857. Jadi jangan sampai kita takut jomblo, ya. Sehingga kita yang nggak seimbang sama kita pun kita pacarin, gitu ya. Tetapi mari, ya, kita jalani aja hidup ini dengan baik. 5 menit, astaga. Ya, ternyata waktunya tinggal 5 menit. Dah lah ya, ya. Yang pertama kita jangan takut apa? Jangan terlalu takut masa depan karena masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, jangan sampai kita menggunakan topeng supaya kita diterima oleh orang lain. Jadilah dirimu sendiri dan jadilah orang yang takut akan Tuhan. Maka dimanapun engkau berada, maka engkau bisa dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan kita takut jadi jomblo karena jodoh kita sudah ada Tuhan yang atur. Ya. Kalau yang dekat kita bukan jodoh kita, berarti dia jodoh orang lain. Ya.
sabar aja, cari yang lain. Yang selanjutnya, jangan kita dianggap kudet. Oh, maksudnya jangan sampai takut dianggap kudet, gitu ya. Karena kita mengikuti perkembangan teknologi bagus, ya. Kita mengikuti perkembangan zaman bagus. Tapi jangan sampai kita memaksakan kehendak kita supaya kelihatan update aja, ya. Orang pakai vape, waduh, yang ada gambar itunya gigi apa? Paus ya. Bape, nah, ya pakai jaket itu, biar kelihatan keren, ya, biar kelihatan update, nggak kudet, gitu ya. Apalagi pakai anting sebelah kiri, ya. Atau apalagi yang lagi ngetren zaman sekarang yang anak muda saya nggak tahu, ya. Jadi kita harus ikutin terus, gitu ya. Handphone setiap keluar beli terus, ya. Oppo 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11 Pro, nggak tahu sekarang apa lagi. Misalkan kita beli terus, ya. Nggak usah terlalu gitu juga, ya. Supaya kalau biar update ini biar update, ya. Yang penting fungsinya. Itu yang penting. Kalau masalah HP mah nggak usah terlalu mahal, yang penting fungsinya. Bisa nelfon, bisa WhatsApp, bisa Instagram, bisa Facebook, ya. Bisa Zoom. Kalau nggak ada Zoomnya kita nggak bisa ikut konser, ya. Jangan sampai kita takut dianggap update, kurang update, ya, sehingga kita melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, ya. Lanjut, ya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa takut itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tetapi jangan sampai hidup kita dikuasai oleh ketakutan sehingga, ya, kita melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain, ya. Ketakutan bisa bersifat positif selama itu memotivasi kita untuk lebih maju, ya. Kita jangan sampai ketakutan itu menguasai diri kita. Ketakutan itu bisa menjadi hal yang positif ketika memotivasi kita untuk lebih maju lagi, ya. Misalkan, dia rajin sekali, ya, datang konser. Saya mau sekali saya harus mau mengorbankan waktu saya di hari Rabu jam 7. Saya harus datang ke gereja, ya. Memotivasi kita lebih maju. Wah, dia anaknya sekarang kerjanya posisinya bagus. Kenapa? Dia setia di dalam perkara yang kecil. Akhirnya dia dipercayakan perkara yang besar. Saya juga mau terus seperti itu. Setia. Miliki semangat, ya, motivasi untuk mendorong kita lebih maju. Ya, jangan sampai kita memang dia orang aja, malah kita kita ngerumpi di belakang, gitu ya. Kita omongin, gitu. Enggak, setidaknya itu memotivasi kita. Kalau dia bisa seperti itu, saya juga mau lebih. Karena apa? Karena dengan motivasi yang ada mendorong kita, motivasi yang positif yang mendorong kita untuk kita lebih maju, maka hidup kita akan menjadi lebih berwarna. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik ke depannya. Oleh sebab itu jangan sampai ketakutan itu menguasai diri kita. Ya, takut itu wajar, tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai diri kita, ya. Nah, yang paling utama adalah takut akan Tuhan. Ini adalah perkataan Daud. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah perkataan Daud bagaimana dia rindu bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan dia. Ya. Dia takut kalau apa? Kalau Tuhan itu meninggalkan dia. Dia takut kalau Tuhan mengambil roh Tuhan itu daripada dia. Nah, ketakutan seperti ini yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, bagaimana kita memiliki kehausan dan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kalau kita mudah mulai melenceng daripada Tuhan, Tuhan ampuni saya mau menyenangkan hati Engkau. Ya, Daud mengatakan jangan membuang aku dari hadapanmu. Ya. Tetapi seringkali kita udah sadar, udah tahu kalau kita mulai jauh daripada Tuhan, ya. Tapi kita tetap aja gitu, santai aja. Tapi Daud menyadari hal ini. Dia nggak mau kalau roh Tuhan itu menjauh daripada dia. Dan saya berdoa biar roh Tuhan juga selalu ada dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa tanpa Tuhan
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita memfokuskan hidup kita pada Tuhan, ya. Memandang Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Pada suatu hari ketika saya di Kalimantan, ya, waktu di kampung dulu, itu mesin diesel itu mulai hidup dari jam 6, matinya jam 9 malam. Ya, jam 6 dinyalain, jam 9 malam mati. Ya, karena jam 9 itu orang kampung pada tidur. Nah, pada suatu hari saya main ke rumah teman saya, ya. Kalau di kampung saya itu ada hulu, ada hilir, karena ngikutin aliran air. Nah, rumah saya itu di bagian hulu dan saya main ke rumah teman saya di bagian hilir. Oke, jam 7 saya pergi main ke sana ngobrol, nggak terasa udah jam 9 lewat. Pas saya keluar dari rumah teman saya itu, karena ada saya di rumah teman saya, nggak mungkin dia matiin lampu, ya. Pas keluar kok gelap gitu, wah ternyata udah jam 9 lewat. Nah, karena saya belum pulang, orang tua saya juga belum matiin lampunya, ya, tetap nyala, tapi di ujung sana. Nah, rumah teman saya di sini, posisi saya di sini, rumah saya di sana. Rentan jalan ini gelap. Di kampung waktu itu sapi dan babi itu dilepas liar. Jadi sapi itu kalau pagi perginya ke hutan, kalau sore pulang, ya, tidur di tengah jalan, ya. Nah, singkat cerita, udah saya pulang kan, pulang. Gimana caranya? Saya cuma fokus ke itu rumah saya yang lampunya nyala. Ini udah gelap, soalnya kalau kita lihat ke jalan nggak bisa lihat apa-apa karena gelap. Udah fokus aja ke sana, udah lurus aja, nendang babi, ya, nggak apa-apa kalau babi kecil, babi mau jatuh. Nendang sapi sampai nuntut di atas, ya. Tapi nggak apa-apa, terus jalannya sampai ke rumah saya. Nah, sekali-kali perjalanan hidup kita juga seperti itu. Ya. Kalau kita sudah mulai jauh daripada Tuhan, jangan sampai kita diam di sini. Kembali, fokuskan diri pada Tuhan, jalan. Mungkin kita jatuh, mungkin kita menginjak sesuatu, ya, kita sakit, nggak apa-apa, ikutin aja prosesnya. Yang penting kita tetap fokus pada Tuhan dan kita berjalan ke sana, ya, dengan iman percaya kita. Mungkin kita jatuh, bangkit lagi, ya, mungkin udah nyampe ke sana, kita luka apanya, kaki kita seperti macam, ikutin aja proses Tuhan. Mungkin itu harus jalan yang harus kita lalui, ya, untuk kita mencapai tujuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Daud tadi, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Dan ini ayat penutup bagi kita, ya. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Artinya apa? Ketika kita menyadari bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita, kalau Tuhan ada yang Tuhan yang tidak pernah pergi dari hidup kita, kita percaya bahwa dimanapun kita berada, berjalan di dalam situasi apapun kita tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertai kita. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, ada lembahnya, kita. Nah, itu bukan berjalan, ya. Itu menghindari. Ada masalah nih, menghindar. Enggak. Tapi Daud mengatakan, sekalipun ada masalah di depanku, aku akan melewatinya dan aku akan menang karena apa? Tuhan beserta dengan aku. Tuhan yang memberikan kekuatan bagiku, ya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku sehingga aku mencapai tujuan di mana Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, apapun tantangan kehidupan kita hari-hari ini, jangan kita menyerah, jangan kita takut dan putus asa, ya. Don't worry, be happy, karena Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Dapat firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau menyempurnakannya sehingga setiap firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Kami percaya Kudus Engkau memampukan kami untuk kami tetap fokus pada Engkau sehingga kami menjadi orang-orang yang bahagia di dalam Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami takut yang berkepanjangan, tetapi biarlah kami tetap memandang kebesaran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat. Baik, terima kasih. Percaya kita sudah berkali melalui firman Tuhan pada malam
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan telah berfirman pada malam hari ini. Biar Tuhan setiap apa yang keluar Tuhan boleh kami terima dengan baik Tuhan. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman Tuhan yang untuk mendengar pada malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan setiap kami berada sesuatu Tuhan untuk kami bawa pulang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sebenarnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan. Biarlah Tuhan bermanfaat Tuhan untuk peradaban kerajaan di tempat ini. Kami siap memberi dalam sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mereka memberikan yang terbaik. Saya silakan kepada Ibu Tidak. Silakan satu puji untuk baik, ramah baik. Datang konser di gereja, sudah bisa di gereja ya. Dan kalau yang tidak bisa hadir di gereja masih ada tertentu ya. Dan hari Sabtu kita akan kembali ibadah seperti biasa jam 6 sore tempat ini. Yang bisa datang silakan datang, yang masih mau tetap ibadah di rumah ya terserah teman-teman ya gimana baiknya. Yang penting kita tetap sama-sama ibadah. Dan sekarang kita akan menutup ibadah kita. Saya undang semuanya berdiri dan saya minta kakak berdoa untuk menutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami pada malam hari ini ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan kaum muda yang boleh datang malam hari ini, mereka pulang dengan sukacita dan berkemenangan daripada Tuhan. Kami tidak perlu takut dengan hari esok akan masa depan kami, bahkan Tuhan atas kehidupan kami sekalipun karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tongkat dan gadamu melindungi kami. Bahkan kami Tuhan, kami percaya kami memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Sertai ketika kami pulang dari tempat ini, dan kami rindu Tuhan memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Arahkan hati dan tangan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dari siang. Tuhan memberkati kita dan menyinari dengan wajah-Nya. Berkat yang daripada Allah Bapa dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat dan menjadi Raja yang akan datang pada kali yang kedua. Dan di dalam persekutuan daripada Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan memberkati keluar masuk kita. Studi kita diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kita, bahkan masa muda kita, Tuhan mempersiapkan masa depan yang penuh pengharapan. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.